Halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, dalam video kali ini gue akan bagikan kepada kalian nih guys, gimana sih caranya mendapatkan resident visa New Zealand. Nah, tonton setelah yang satu ini. Oke guys, jadi sebelum gue lanjut videonya, gue kasih disclaimer kalian dulu nih guys. Informasi yang gue bagikan kepada kalian ini valid per tanggal 24 Agustus tahun 2022. Dan tolong dicatat, kalian jangan gunakan informasi gue ini sebagai legal advice atau sebagai nasihat hukum ya guys ya. Ini hanyalah informasi casual yang gue bagikan pada kalian, buat teman-teman kalian yang di Indonesia pengen dapetin resident visa New Zealand. Oke guys, jadi ada cara yang pertama nih guys, yaitu untuk mendapatkan work to residence visa ya guys ya. Nah, jadi di work to resident visa ini guys, ini kalian persyaratannya harus mendapat gaji yang bayarannya itu 2 kali dari median wage yang ada di New Zealand, atau sekitar $55.52 per jamnya ya guys ya. Nah, di sini guys, itu ada yang namanya green list nih guys. Nah, kalau di green list ini guys, itu ada 2 tier ya guys ya. Tier yang pertama atau direct residence, itu kalian bisa langsung apply resident tuh guys. Langsung apply resident. Tier kedua ini guys, ini kalau kalian masuk yang tier kedua ini guys, ini kalian harus hidup di New Zealand dulu 2 tahun sebelum bisa dapat resident visanya nih guys. Jadi setelah 2 tahun kalian pegang work to residence visa ini, otomatis kalian bisa apply resident visa tuh guys. Nah, biasanya lewat proses work to residence visa ini tuh apply resident visanya tuh biasanya straightforward guys. Jadi kalau kalian memang bener udah megang work to residence visa ini 2 tahun, yaudah kalian tinggal apply aja resident visa ini tanpa ditanya-tanyain hal-hal yang lain guys. Asalkan aja kalian salary-nya tetap tadi ya guys ya, $55.52 ini tadi ya guys ya. Nah, lalu kalian juga pasti bertanya-tanya tuh guys, gimana nih kalau nanti misal syaratnya tuh dinaikkan. Nah, kalau syaratnya dinaikkan, misal nih nanti imigrasi New Zealand update tuh, misal syaratnya jadi $65 per jamnya gitu guys. Nah, itu kalian nggak masalah guys, biasanya nih guys, biasanya ya guys ya, imigrasi New Zealand itu dia tuh cukup fair guys. Jadi misal kalian dapetin work resident visanya tadi tuh tanggal sekarang, misal tanggal 24 Agustus 2022 nih guys, itu kalian nanti waktu apply-nya 2 tahun kemudian itu juga ngikut persyaratan yang ini guys, yang gajinya $55.52 ini tadi guys per jamnya gitu guys. Jadi cukup fair kok guys. Nah, lalu guys ada cara yang lain nih guys, yaitu lewat entrepreneur kategori ya guys ya. Nah, jadi step pertama nih guys, kalian harus apply yang namanya entrepreneur work visa nih guys. Nah, entrepreneur work visa ini guys, kalian harus invest minimal 100.000 New Zealand dollar ya guys ya. Dan ini kalian juga harus mendapatkan 120 poin tuh guys. Nah, lalu step 2 nya setelah kalian apply entrepreneur work visa tadi itu guys, step keduanya kalian bisa apply resident visa tuh guys. Lalu di sini kalian harus invest 500.000 New Zealand dollar guys. Lalu kalian juga harus bisa membuat 3 posisi pekerjaan ya guys ya. Jadi kalian harus bisa mengemploy orang yang ada di New Zealand ini setidaknya 3 lapangan pekerjaan tuh guys. Nah, kalau kalian bisa memenuhi step 2 nih guys, kalian bakal bisa lewat jalur fast track tuh guys. Tapi kalau kalian nggak bisa memenuhi syarat yang kedua nih guys, nggak masalah gitu guys. Kalian tetap aja lanjut di step yang pertama tadi tuh guys. Jadi lewat entrepreneur work visa itu invest yang 100.000 New Zealand dollar tadi guys. Habis itu kalian jalanin aja kerja sampai 2 tahun guys. Jadi jalanin aja bisnisnya itu, kalian jalanin aja 2 tahun dan pastikan memenuhi perkiraan dari yang kalian proyeksikan tuh guys. Jadi waktu kalian bikin bisnis di sini itu kan ada yang namanya forecast tuh guys. Jadi kalian harus bisa memenuhi forecast yang kalian proyeksikan tadi tuh guys. Nah, lalu guys, di sini juga ada yang namanya investment kategori guys. Nah, investment kategori ini guys, ini baru nih guys. Ini baru bakal ada tanggal 19 September 2022. Nah, menurut pengetahuan gua nih guys, ini syarat dasarnya itu adalah kalian harus invest itu sekitar 15 juta New Zealand dollar nih guys. Jadi cukup gede nih guys ya, dalam investasi yang semi aktif tuh guys. Atau, ini ada ataunya nih guys, atau 5 juta New Zealand dollar
dalam investasi yang langsung atau direct investment tuh guys. Lalu di sini juga ada yang namanya partnership kategori nih guys. Nah, apa sih partnership kategori ini guys? Ini adalah buat kalian yang dapetin partner orang New Zealand itu, tapi partnernya orang New Zealand ini dia harus sudah pegang resident visa atau mereka adalah citizen New Zealand ya guys ya. Jadi gini nih guys, misal nih partner kalian itu udah berangkat ke New Zealand dulu, mereka udah kerja di New Zealand, terus mereka udah dapat resident visa di New Zealand tuh guys. Kalian bisa juga apply lewat partnership kategori ini nih guys. Cuman di sini kalian bakal butuh dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa kalian itu udah tinggal bareng setidaknya 12 bulan ya guys ya. Nah, dokumen-dokumennya kira-kira apa aja? Ini gue bagikan kepada kalian nih guys. Nomor yang pertama, ini adalah evidence funds nih guys. Jadi evidence funds ini misalnya kalian beli grocery bareng, misal kayak gitu tuh guys. Terus kalian misal, pokoknya expenses kalian tuh ya kalian sharing lah, seperti yang memang layaknya partnership ya guys ya, atau layaknya seorang suami atau istri ya guys ya. Lalu kedua nih guys, persyaratan kedua nih dokumen pendukungnya itu adalah untuk menunjukkan bahwa hubungan kalian itu adalah hubungan yang genuine atau hubungan yang asli ya guys ya, dan merupakan sebuah hubungan yang stabil nih guys. Jadi nggak gampang-gampang untuk tiba-tiba oke lah gue mau sendiri-sendiri, gue nggak mau lagi sama lo, misalnya kayak gitu guys. Nah, ini kalian juga harus bisa menunjukkan yang namanya surat dukungan terbaru dari teman-teman atau keluarga Anda. Misal nih, nanti kalian minta ke teman atau keluarga kalian, tolong bikinin kayak surat referensi gitu, dan mereka tuh bakal kayak menyaksikan beneran. Nah, tapi kalau misal kalian minta dari surat dari keluarga itu, kalian juga bisa tunjukin nih kakaknya nih, jadi ini emang bener keluarga gua ya, dan keluarga gua nih menyaksikan gitu. Nah, nanti bikin kayak cover letter gitu ditujukan ke Immigration New Zealand. Nanti tulis aja di situ, memang gua ini udah beneran ngelihat pasangan A dan B ini memang partnershipnya itu adalah stabil adanya, misal kayak gitu tuh guys. Lalu B, ini kalian juga harus bisa nunjukin foto-foto kalian udah hidup bareng gitu guys. Lalu C, ini kalian juga harus bisa menunjukkan shared liabilities or assets ya. Misal nih kalian kayak sewa rumah bareng, atau mungkin kalian beli rumah bareng, mungkin kayak gitu tuh guys. Jadi pokoknya shared liabilities ya guys ya. Atau mungkin kalian kayak tagihan teleponnya tuh joint account, terus kalian punya kartu kredit joint account, misal kayak gitu tuh guys, punya rekening bank joint account. Nah, bukti-bukti kayak gitu tuh itu bisa kalian pakai sebagai bukti yang kuat guys kepada imigrasi New Zealand kalau kalian memang hidupnya bareng gitu guys. Lalu D nih guys, ini di sini kalian juga harus bisa nunjukin kayak evidence of gifts, atau misal suaminya ngasih misal cincin atau ngasih kalung gitu ke istrinya, misal kayak gitu tuh guys. Atau mungkin si istri bisa ngasih kayak gifts, kayak misal ngasih kado sabuk atau ngasih kado present gitu ke suaminya, misal kayak gitu tuh guys. Pokoknya kalian bisa nunjukin kalau kalian ya liburan bareng di sini gitu guys. Nah, itu bakal jadi bukti yang baik tuh buat Immigration New Zealand. Nah, lalu lanjut untuk persyaratan yang ketiga nih guys. Kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian sudah hidup bareng nih guys. Nah, seperti apa aja sih bukti-bukti hidup bareng ini guys? Kalian juga bisa nunjukin kayak ini nih guys. Misal kayak surat yang ditunjukkan kepada kalian berdua di alamat tempat tinggal kalian tuh, misal kayak gitu tuh guys. Atau mungkin kalian di New Zealand bayar rate atas nama bareng, misal kayak gitu tuh guys. Kurang lebih persyaratan yang ketiga ini itu memang agak nyampur dengan persyaratan yang kedua tadi tuh guys ya. Pokoknya ada dasarnya sih, itu kalian harus bisa nunjukin kalau kalian udah hidup bareng. Oke guys, jadi kita lanjut ke persyaratan yang keempat nih guys. Nah, jadi di persyaratan yang keempat nih kalian harus bisa menunjukkan sebuah relationship timeline ya guys ya. Nah, apa itu guys? Itu kalian bikin aja kayak satu surat gitu tuh guys. Kalian berdua bikin satu surat ditujukan ke Immigration New Zealand. Kalian ceritakan tuh guys kepada Immigration New Zealand. Misal kalian tuh pertama kali ketemunya kapan, terus kalian ceritakan tuh kalian misal engagementnya kapan tuh guys, terus kalian marriednya kapan, terus kalian move in ke mulai tinggal barengnya kapan gitu guys. Nah, itu kalian ceritain semua di situ. Misal kalian pernah liburan bareng, pokoknya momen-momen yang besar yang kalian lakukan berdua itu tulis aja di relationship timeline kalian itu tuh guys. Nah, jadi mungkin seperti itulah informasi yang gua bagikan tentang update bagaimana cara dapetin resident visa di New Zealand
di akhir tahun 2022 ini guys. Jadi gimana tuh menurut kalian? Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah guys. Untuk pertanyaan kalian yang menarik, akan gua bikinkan video khusus tuh buat kalian tuh. Nah, jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya, sehingga saat kita upload video terbaru, kalian dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye.